Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita berjumpa lagi di dalam ibadah tengah minggu. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, kita mau bersatu hati, kita mau bersyukur, kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur atas berkat-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Kau telah melindungi menyertai kami Tuhan di pertengahan minggu di dalam bulan ini Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau menaruh dulu Tuhan segala permasalahan Tuhan, segala situasi Tuhan yang mencekam Tuhan. Kami mau Tuhan mengarahkan hati Tuhan, mengarahkan pandangan hanya kepada Engkau Tuhan. Memang jalan-Mu tak terselami Tuhan, tetapi kami percaya apa yang Kau perbuat Tuhan semuanya indah Tuhan. Mari Tuhan, Kau ajar kami hari ini Tuhan, Kau penuhi kami, Kau lawat kami Tuhan satu persatu Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu itu penuh Tuhan dan memenuhi kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Supaya semua orang tahu Tuhan bahwa Tuhan yang kami miliki adalah Tuhan yang penuh kuasa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin Tuhan, berikan kami kekuatan-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami. Tapi kami percaya Tuhan, namun satu hal ku percaya, ya Tuhan, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna,
Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita bersama-sama menyembahnya. Haleluya, rencana-Mu indah, penuh sejahtera. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Oh, sembah, 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 sembah. Setiap mulut lidah menyembah Tuhan, nyanyikan glory hanya bagi-Mu Tuhan, hanya Engkau Allah kami. Haleluya, haleluya. Kau pemilik hidup kami, kami berserah, kami berserah hanya padamu. Oh, haleluya. Engkau baik Tuhan, Kau jamin hidup kami Tuhan. Kau indah, sembah, sembah, sembah. Oh, semua sembah hanya nama-Mu Tuhan. Kau sungguh indah Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami nantikan Engkau Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kami kuat Tuhan,
kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayap-Mu, sayap-Mu kami terbang tinggi Tuhan. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayap-Mu Yesus, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku Tuhan. bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur malam hari ini Bapa. Jikalau Kau masih berikan kami kesempatan Tuhan, untuk kami dapat menyembah Engkau, kami dapat meninggikan nama-Mu Yesus. Meskipun Tuhan, kami ada dalam masa-masa yang sulit Tuhan, tapi kami percaya Yesus, bersama-Mu Tuhan, kami akan terbang tinggi Tuhan, melewati badai-badai yang menerpa hidup kami ini Tuhan. Kami mau Bapa, Kau bawa hidup kami semakin hari semakin kami mendekat dengan Engkau Tuhan. Semakin kami mengandalkan Engkau Yesus. Semakin kami berharap kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau-lah kekuatan kami Yesus. Kau perisai kami, Kau gunung batu kami, keselamatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biar Kau lihat setiap hati kami Bapa. Kau layakkan kami, kuduskan kami Tuhan. Kau jamah hati kami Bapa, sehingga saat kami mendengarkan firman Tuhan, hati kami siap Tuhan untuk ditaburi oleh firman-Mu Bapa. Lihat kami, selidiki hati kami Bapa. Buat jemaat-Mu yang di rumah juga Tuhan,
Tolong Bapa Kau jamah mereka juga Tuhan, sehingga mereka dapat diberkati oleh firman Tuhan ini Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau Tuhan, yang tidak mengganggu kami dalam mendengarkan firman Tuhan, kami satukan hati kami usir Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, kami usir keluar di dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Beracara Roh Kudus dalam ibadah kami mulai dari awal pertengahan GN-nya. Berkuasa-Mu nyata atas kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita masih bisa bertemu dan kita masih bisa beribadah dalam ibadah tengah minggu ini. Meskipun kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, tetapi hanya di rumah atau secara online. Tapi itu tidak mengurangi kerinduan kita untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan saya kasih tema yaitu kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Hari-hari ini kita melihat bahwa bangsa kita mengalami masa-masa yang sulit, di mana bangsa kita terkena wabah COVID-19 atau virus corona. Tetapi bukan hanya bangsa kita, tetapi kurang lebih dari 200 negara juga mengalami hal yang sama. Dan dampak dari virus corona ini sangat-sangat luar biasa. Berdampak dalam segala sektor, yang terutama sektor ekonomi, pendidikan, sosial maupun agama. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau yang banyak yang di PHK. Bahkan banyak yang juga kehilangan orang-orang yang dikasihi. Orang-orang mungkin kerabatnya, suaminya, istrinya, saudaranya. Mereka meninggal karena virus ini. Dan seperti kita juga, kita tidak bisa beribadah secara bersama-sama di gereja. Dan ada juga yang tidak bisa mudik atau pulang ke kampungnya. Dan pengusaha-pengusaha pun banyak yang mengalami kebangkrutan. Sungguh wabah COVID-19 ini sangat luar biasa. Dan biarlah kita tetap percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah buat kita. Kalau kita melihat secara rohani atau sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan, bahwa wabah COVID-19 ini bukan hanya sekedar virus atau penyakit yang menular, tetapi ini adalah salah satu tanda akhir zaman, atau tanda bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Kita akan melihat dalam Lukas pasal 21. Ayat yang ke-11, saya tidak akan bacakan semuanya. Ini adalah merupakan kalau dalam Matius pasal 24 sampai ayat yang 3 sampai 14, ini adalah merupakan khotbah akhir zaman. Tetapi di Lukas ini tidak dicantumkan. Tapi di sini juga di Lukas, hanya di Lukas saja, Injil Lukas, bahwa penyakit sampar itu ada. Ayat yang 11 dikatakan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan,
dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Hanya di Injil Lukas disebutkan tanda-tanda akhir zaman adalah penyakit sampar. Di berbagai tempat akan terjadi satu penyakit sampar. Penyakit sampar ini kalau dalam Mazmur pasal 91 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa penyakit sampar ini adalah penyakit yang menular. Dan kalau dalam Ulangan pasal 28 ayat 22, tidak usah dibaca. Penyakit ini adalah merupakan sama dengan penyakit batuk kering, sakit radang maupun demam. Dan itu persis seperti yang terjadi saat ini, COVID-19. Hal ini sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan sebelum COVID ini terjadi di bangsa-bangsa. Dan hari ini sudah digenapi. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, sebagai orang yang menerima kebenaran firman Tuhan, kita harus sadar, kita harus mengerti bahwa hari-hari ini adalah tanda akhir zaman atau kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Wabah ini sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan, Injil Lukas ini. Dan itu sudah digenapi hari-hari ini. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, kita harus sadar, kita harus mengerti bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Tanda-tanda akhir zaman itu sudah nyata. Bukan hanya sakit penyakit ini, tetapi semua sudah digenapi. Gempa bumi, peperangan, semua sudah terjadi. Maka sebagai orang-orang percaya, apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan ini? Kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Karena kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Kita sebagai orang-orang percaya, kita harus mempersiapkan diri kita. Kita jangan takut, jangan gentar. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita mempersiapkan hidup kita. Kita akan melihat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ke 11. Saya akan bacakan. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus berdoa. Kesudahan segala sesuatu, firman Tuhan katakan bahwa sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Mungkin kita bisa ngomong, kalau keadaan seperti ini, bagaimana kita bisa tenang? Dalam segi pekerjaan kita pun banyak orang-orang yang menanti di PHK. Banyak orang-orang yang tidak bisa makan besok. Bagaimana kita bisa tenang? Tetapi hanya dekat dengan Tuhan, firman Tuhan katakan, hanya dekat dengan Allah saja aku tenang. Oleh karena itu, kita harus berdoa. Dan berdoa ini di sini bukan hanya sekedar kita berdoa, bukan asal-asal kita berdoa, tetapi dikatakan bahwa kita harus menguasai diri kita, kita harus tenang dan kita berdoa. Maksudnya adalah bahwa kita harus mempersiapkan hidup kita, hati kita dengan benar dan tidak bimbang.
Tidak ada keraguan atau kekhawatiran, tetapi kita percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Maka doa kita akan menjadi doa yang luar biasa. Kalau kita berdoa cuma asal-asalan, cuma laporan saja, kita ragu, bisa enggak, bisa enggak. Firman Tuhan katakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 7 bahwa orang yang bimbang hatinya, jangan harap dia mendapatkan sesuatu kepada Tuhan. Kalau hati kita mengalami kebimbangan, jangan harap engkau akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan kalau hati kita tidak beres, maka kita nggak akan layak untuk berdoa sama Tuhan. Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Kalau kita mempersembahkan sesuatu, terus kita teringat bahwa kita ada kesalahan dengan saudara kita, firman Tuhan katakan, tinggalkan itu, bereskan sama saudaramu. Jadi berdoa ini bukan hanya sesuatu hanya cuma kita ngomong sama Tuhan, tetapi harus kita mempersiapkan hati kita. Kita harus benar-benar percaya sama Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan, doa orang benar itu besar kuasanya. Ini Bapak Ibu, Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang benar itu besar kuasanya. Tuhan Yesus melalui firman-Nya menyuruh kita untuk tidak jemu-jemu berdoa. Kita lihat dalam Lukas pasal 18 ayat 1. Injil Lukas 18 ayat yang pertama dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bahkan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Jadi doa ini harus konsisten. Tidak bolong-bolong. Kalau lagi enak, mungkin enak waktunya, enak hatinya wis doa. Lek gak enak gak doa. Tuhan tidak minta seperti ini. Mengapa kita harus berdoa? Karena doa itu adalah kekuatan kita. Doa itu kekuatan. Doa adalah senjata yang ampuh untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan. Doa adalah obat yang manjur untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Kalau dokter bilang sudah angkat tangan, tapi dengan doa kita bisa sembuh. Ini adalah doa melebihi obat yang manjur. Dan dengan doa bisa mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini doa. Dan dengan doa, Tuhan katakan supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Injil Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Roh itu penurut daging kita itu lemah. Jadi doa ini sangat penting. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa berdoa itu sangat penting. Tidak boleh asal-asalan, tetapi sungguh-sungguh dan percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan kita bisa melihat di sini bahwa kualitas doa tidak ditentukan oleh tempat atau di mana kita berdoa, dengan siapa kita berdoa, atau panjang atau pendeknya kita berdoa. Tetapi kualitas doa itu ditentukan oleh kesiapan dan kesungguhan hati kita. Bukan ditentukan orang lain. Bukan ditentukan oleh
hamba Tuhan. Tetapi kualitas doamu itu ditentukan oleh kesiapan dan kesungguhan hatimu kepada Tuhan. Ini baru. Jadi tidak ditentukan di mana engkau berdoa, tapi ditentukan oleh kesiapan dan kesungguhan hatimu. Ini baru. Yang pertama, kita harus berdoa. Yang kedua, kita kembali dalam 1 Petrus pasal yang 4. Ayat yang 8 dan 9 dikatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Yang kedua yang harus kita lakukan dalam kesudahan yang segala sesuatu yang sudah akhir zaman ini. Yang kedua adalah mengasihi. Kita sebagai orang percaya bukan hanya ditentukan untuk kita hanya berdoa, bukan hanya kita menjauhi kejahatan, tetapi juga Tuhan menginginkan bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita harus saling mengasihi. Dan saling mengasihi ini bukan hanya teori, bukan hanya diperkatakan bahwa aku mengasihi engkau, tetapi harus dipraktekkan atau dilakukan. Dan kasih itu bukan harus tidak boleh berpura-pura, tapi harus sungguh-sungguh mengasihi. Kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan kita sambung lagi dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 dan 18 dikatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayat 18 katakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Firman Tuhan katakan bahwa untuk mengasihi itu bukan hanya teori, bukan hanya diperkatakan, tapi harus dilakukan dengan perbuatan kita dan dengan kebenaran. Ini mengasihi. Bahkan dalam Roma pasal 12 ayat 9a dikatakan, janganlah kasih itu pura-pura. Karena banyak orang yang berpura-pura mengasihi. Kalau ketemu mungkin nyapa, bagaimana kabarnya dan sebagainya. Tetapi kalau orangnya hilang atau tidak ada, dirasani. Terlebih sekarang dengan adanya wabah COVID-19 ini, kita semua harus tinggal di rumah. Di rumah saja. Ibadah di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah. Dan ini yang akan membuat kita ini, jangan sampai hal ini membuat kita menjadi orang-orang individualisme. Menjadi orang-orang individu. Tetapi biarlah dengan hal ini, kita sebagai orang-orang percaya, biarlah kita menunjukkan kasih itu, kita mempraktekkan kasih itu. Dengan cara apa? Dengan cara apa saja yang kita bisa lakukan. Misalnya, banyak saudara-saudara kita yang di PHK hari-hari ini. Ada yang dirumahkan karena PSBB. Yang kerja bayarannya harian, mereka susah banget. Mengandalkan. Kalau kita sudah dapat diberkati Tuhan,
Mari, praktekkan kasih-Mu. Mungkin kau punya beras, kasih beras kepada saudaramu. Mungkin punya apapun, kasihkan. Dan mungkin kita tidak bisa memberi secara jasmani. Mari kita saling mendoakan. Ini kita bisa saling mendoakan, saling menasihati, saling memberi dukungan. Ini mempraktekkan kasih. Dan jangan takut kekurangan kalau kita memberi atau memberkati orang lain. Sekali lagi saya katakan, jangan takut kekurangan kalau engkau memberi orang. Karena janji firman Tuhan itu ya dan amin. Kita lihat Amsal pasal 11. Jangan takut kekurangan kalau kita memberi atau memberkati orang lain. Karena janji firman Tuhan itu ya dan amin. Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ini janji firman Tuhan. Oleh karena itu jangan kamu khawatir kekurangan kalau engkau memberkati. Sungguh itu terjadi dalam diri saya sendiri. Karena ada saudaranya istri saya kena PSBB ya. Sedangkan gajiannya itu harian, anaknya 3. Mari Bapak Ibu, apa yang mampu kita beri, jangan takut kekurangan. Karena firman Tuhan atau janji Tuhan itu ya dan amin. Yang ketiga, kita kembali dalam 1 Petrus pasal 4. Ayat 10 dan 11. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dan 11 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Melayani. Yang ketiga, karena kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Melayani, Tuhan katakan melayani, layanilah sesuai dengan apa yang kamu mampu. Ini. Sebagai murid Tuhan, terlebih lagi kalau kita sudah ditabiskan sebagai pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, kita harus melayani. Terlebih engkau yang sudah ditabiskan. Jangan sampai engkau melarikan diri seperti Yunus. Kita harus melayani. Kita lihat 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Firman Tuhan katakan bahwa beritakan firman Tuhan itu siap, baik atau tidak baik waktunya. Bahkan dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 dikatakan, 1 Korintus 9 ayat 16 dikatakan demikian firman Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu
adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Memberitakan Injil kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan yang sudah ditapiskan adalah satu keharusan. Tidak ada yang bisa kita memegahkan dalam melayani Tuhan. Kenapa? Kita bisa melayani Tuhan karena anugerah Tuhan. Bukan karena kepandaian kita, bukan karena kehebatan kita. Karena semua ini anugerah Tuhan. Jadi tidak ada yang dapat kita megahkan. Apa? Karena semua itu dari Tuhan. Firman Tuhan katakan, celakalah kalau aku tidak memberitakan Injil. Celakalah kalau aku tidak melayani Tuhan. Mari kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, apalagi yang sudah ditapiskan oleh Tuhan, oleh Bapak Gembala. Melayani atau pelayanan itu bukanlah beban, tetapi pelayanan itu adalah kemurahan Allah atau anugerah Allah. 2 Korintus pasal 4 kita lihat. 2 Korintus pasal 4 ayat yang pertama dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Paulus katakan bahwa oleh kemurahan Allah saja aku dapat melayani. Hanya karena anugerah Tuhan kita bisa melayani. Oleh karena itu jangan tawar hati. Meskipun hari-hari ini mungkin ada orang yang tidak menganggap pelayananmu. Tapi ingatlah bahwa penilaian pelayanan kita itu bukan ditentukan oleh manusia. Mungkin manusia bisa menilai kita dengan salah, tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah salah menilai kita. Jadi penilaian kita itu bukan ditentukan oleh manusia, tetapi oleh Tuhan. Oleh karena itu, layani dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu. Jangan sampai kita menjadi hamba yang jahat, hamba yang malas, dan hamba yang tidak berguna. Ayat yang terakhir, kita lihat Matius pasal 25. Jangan sampai kita menjadi hamba yang jahat. Injil Matius pasal 25 ayat 24 sampai 30 saya akan bacakan. Ini adalah perumpamaan tentang talenta. Gini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku tidak menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 30 dikatakan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Jangan sampai kita menjadi hamba yang jahat, malas, dan tidak berguna. Semua orang minimal itu dikasih karunia sama Tuhan satu. Tidak ada orang yang tidak punya karunia. Setiap kita pasti. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,
di hari-hari yang masa-masa yang sulit ini. Tetap optimis, tetap percaya. Meskipun kalau kita lihat sikonnya itu luar biasa, terutama saya juga. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Apalagi orang yang benar. Firman Tuhan katakan, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini Bapak Ibu, mari. Di masa-masa yang sulit ini. Hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang mengharapkan Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang percaya sama Tuhan. Orang-orang yang melekat dengan Tuhan, itu akan menjadi orang-orang yang pemenang. Orang-orang yang dapat melewati masa-masa yang sulit ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oleh karena itu mari tetap berdoa, tetap mengasihi, dan tetap melayani Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Karena bersama Tuhan kita bisa dan kita lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan nyanyikan satu pujian. Saya undang pemain musik. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai, hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan di dalam hati mereka satu persatu Tuhan. Nyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu atas mereka Tuhan. Kami percaya bersama-Mu Bapa. Kami bisa melewati masa-masa yang sulit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama-Mu Bapa, kami Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Bersama-Mu Tuhan, kami bisa melalui masa-masa yang sulit ini Tuhan. Bersama-Mu Bapa. Bukan
besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, Anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau sungguh sangat mengasihi kami. Di masa-masa yang sulit seperti ini, setiap kehidupan orang-orang percaya harus tetap dapat melayani Engkau Tuhan. Apalagi kami sebagai hamba Tuhan. Tidak terkecuali setiap orang percaya harus dapat melayani Allah. Firman Allah mengajarkan malam ini Tuhan, yang pertama kami harus berdoa. Kami harus dapat berdoa, melayani Tuhan, melayani sesama kami dengan berdoa. Bagian ini sangat penting Tuhan. Doa begitu luar biasa, karena di dalamnya kita melibatkan Tuhan. Bagian yang kedua, kami harus dapat mengasihi orang lain. Pada masa-masa kami harus di rumah, kami tidak harus mempunyai sifat individualistis Tuhan. Tetapi kami harus juga dapat mengasihi orang lain. Sungguh inilah pengajaran-Mu Tuhan. Tapi yang ketiga, kami harus dapat tetap melayani. Baik melayani Tuhan atau melayani sesama. Itu dua bagian yang harus dapat kita lakukan Tuhan. Secara horizontal maupun secara vertikal kami melakukannya. Sebab itu Tuhan, hari-hari ini apa yang kami kerjakan di rumah kami tetap harus kami lakukan seperti firman Allah. Terima kasih Tuhan, dalam kesempatan ini Tuhan kami khusus berdoa, haleluya, untuk keadaan yang ada di situasi di luar gereja Tuhan. Engkau melihat Tuhan begitu mencekam keadaan ini, sakit penyakit begitu berkembang secara luar biasa. Sampai pemerintah mengadakan pembatasan dalam skala besar. Semuanya karena ketakutan, kecemasan pemimpin-pemimpin kami. Itu wajar. Oleh sebab itu kami berdoa untuk seluruh pemimpin-pemimpin kami Tuhan, yang hari-hari ini sedang bekerja keras untuk memperhatikan bangsa ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat pemimpin-pemimpin kami, supaya Kau memberikan kekuatan Tuhan untuk terus berjuang secara maksimal Tuhan. Kami berdoa pertama untuk medis yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia sekarang sedang bekerja keras Tuhan. Para dokter, para tenaga medis, para perawat, dan juga pasien-pasien yang ada. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak bisa melayani di luar, tapi kami berdoa untuk mereka ini. Berikan kekuatan, berikan kemampuan Tuhan. Dan berikan kesehatan kepada mereka ini Tuhan. Sehingga mereka dapat bekerja dengan baik Tuhan. Kami menyerahkan juga perkembangan COVID-19 yang ada di seluruh Indonesia, seluruh dunia, bahkan Tuhan hari ini merajalela di mana-mana. Kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan, tanpa Engkau sendiri bekerja untuk menolong kami. Sampai kami serahkan dalam tangan Tuhan, Engkau yang akan mampu untuk menolong semuanya ini Tuhan. Hari-hari ini kami juga menyerahkan seluruh gereja-gereja Tuhan di mana-mana yang sedang mengadakan ibadah secara online. Tuhan memberkati mereka. Mereka tetap melayani Tuhan. Jemaat Tuhan Kau memberkati. Jemaat Tuhan berikan kesehatan, berikan perlindungan. Sehingga mereka juga tetap dapat melayani Engkau di mana saja berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Tapi secara khusus kami serahkan Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan seluruh kabinet yang ada, bahkan seluruh aparat, baik kepolisian, bahkan TNI yang ada, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Supaya mereka bekerja dengan maksimal. Hamba-hamba Tuhan yang terus bekerja berdoa, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Supaya namamu tetap ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati bangsa kami, berkati kota kami, dan berkati setiap anak-anakmu. Mari kita mengangkat tangan untuk kita mohon berkat daripada Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita. Mulai malam ini, sampai Maranatha, bahkan sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan permai. Dalam nama Yesus, atas segala berkat-Mu yang limpah atas kami. Kita yang bisa berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat berkat, selamat malam, Tuhan memberkati kita.